Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan bahasan tentang vektor. Di pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sudah bahas bagaimana menjumlahkan atau meresultankan dua vektor yang searah, berlawanan, tegak lurus. Kemudian juga bagaimana kita bisa menguraikan dari sebuah vektor dan menggunakan metode uraian untuk mengerjakan atau menentukan resultan sejumlah vektor. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan lihat yang khusus, terutama untuk vektor atau dua buah vektor yang mengapit sudut lancip atau sudut tumpul. Meskipun sebenarnya ya, dua vektor ini atau resultan dua vektor bisa kita selesaikan dengan menggunakan metode uraian. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana resultan dan selisih dari dua vektor ini, hal yang khusus ya. Sebelum sampai ke sana, kita akan lihat dulu apa arti dari negatif sebuah vektor. Kalau misalkan kita punya vektor A seperti ini dengan panjang A, maka negatif dari vektor A adalah vektor yang panjangnya sama dengan A tetapi arahnya berlawanan ya. Jadi kalau A seperti ini, maka kebalikannya min A, panjangnya sama. Jadi besar A dengan besar min A adalah A sama ya. Itu negatif dari sebuah vektor. Kalau misalkan A-nya dikalikan 2 ya berarti adalah 2A adalah vektor yang 2 kali panjang dari A. Demikian pula kalau kita punya vektor min 2A berarti vektor yang besarnya 2 kali dari A tetapi arahnya berlawanan ya. Nah, kita lihat bagaimana kita akan mendapatkan satu rumus khusus ya untuk menentukan dua vektor yang mengapit sudut lancip atau tumpul. Misalkan ada vektor A dan vektor B, di mana A dan B ini mengapit sudut. Dalam hal ini adalah sudut lancip theta ya. Maka resultan dari A dan B dengan menggunakan metode jajar genjang atau juga dengan metode segitiga, dengan metode kita bisa dapatkan ini panjangnya ya. Jadi caranya kan tinggal buatkan garis yang sejajar dengan A dari ujung B, lalu buatkan garis yang sejajar dengan B sini. Nah, perpotongannya sini kan ya. Nah, maka tinggal tarik dari titik pangkal ke ujung sini. Itulah vektor resultannya. Nah, sebenarnya sekali lagi ini bisa kita pecahkan dengan metode uraian. Dan kita juga akan pecahkan dengan itu ya. Jadi untuk mendapatkan berapa panjang R, kita coba pindahkan saja vektor B ke sini. Jadi panjang yang ini nih, yang sebelah kanan itu sama dengan panjang B ya. Jadi ini adalah vektor B juga ya. Ini adalah, kalau saya buatkan sebagai vektor, ini adalah vektor B juga. Dan dengan menggunakan konsep uraian, maka vektor R itu kan bisa kita urai menjadi begini. Kita buat saja sebuah segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini, kemudian di sini kan ya. Di segitiga ini, nah, itu adalah untuk menentukan panjang dari R. Nah, secara matematis tentu saja besarnya, jadi kalau ini adalah komponen dari apa? Komponen dari R pada sumbu vertikal, katakan sumbu Y, ya. Dan tentu saja dari sini ke sini, dari sini ke sini, kita akan dapatkan adalah komponen R pada sumbu X, gitu. Dengan mengambil vertikal sumbu Y, horizontal sumbu X, ya. Maka R ini nanti akan sama saja besarnya di panjang R atau nilai R atau besar R. Dan tinggal akar dari Rx kuadrat ditambah dengan Ry kuadrat. Nah, namun kalau kita perhatikan di segitiga yang ini, ya, Ry panjang ini itu sebetulnya tidak lain juga komponen dari vektor B pada sumbu Y.
ya. Jadi kalau kita lihat segitiga yang ini, ya, maka ini kan RY sama saja juga dengan komponen vektor B pada sumbu Y. Dengan menggunakan demisin sami cos desatan, kita bisa dapatkan bahwa besar dari RY, kalau saya ambil besarnya berarti vektor hilangkan, ya, makanya sama saja dengan depan ini, ya. Ingat, ini bagian depan, ini bagian miring, ini bagian apa? Samping. Ingat, demisin sami cos desatan. Depan miring kali sinus, berarti ini miringnya adalah B dikalikan dengan sinus theta. Sementara panjang Rx tidak lain adalah panjang A ditambah dengan panjang ini. Dan ini tidak lain apa? Tidak lain komponen dari vektor B pada sumbu X, ya. Samping sami cos, berarti miringnya adalah B. B dikali sami cos, berarti B dikalikan dengan cos theta, miring kali cosinus. Sehingga Rx ini kan tidak lain sama aja kan apa? Panjang A ditambah dengan panjang B cos theta kan ya. Jadi kalau ini saya hilangkan tanda vektornya, kita ambil besarnya saja, berarti sama saja dengan panjang A ditambah dengan B dikalikan dengan cos theta. Sehingga kita akan dapatkan dari sini, berarti ini sama saja dengan akar dari Rx nya kita ganti A tambah B dikalikan dengan cos theta dikuadratkan ditambah RY nya adalah B sin theta. Kalau kita urai berikutnya, ini kan akar A nya jadi ini apa? Ya, dari matematik ya, ini berarti A kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B kali cos theta kan ya? 2 dikali A dikali B dikalikan dengan cos theta ditambah ini kita kuadratkan, berarti B kuadrat kali cos theta kuadrat atau cos kuadrat theta ditambah yang ini adalah apa? B kuadrat sin kuadrat theta. Oh, kita bisa tulis akar dari A kuadrat plus 2 AB cos theta. Nah, ini bisa kita gabungkan ini ya, kita faktorkan jadi B kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta. Nah, ingat dari matematika bahwa cos kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta, trigonometri ini namanya identitas, nilainya adalah 1. Maka kita akan dapatkan dari sini R akar, ini kan 1 ya. Kalau ini 1 berarti tinggal A kuadrat tambah 2 AB cos theta ditambah B kuadrat. Atau dapat saya tulis A kuadrat plus B nya kita pindahkan B kuadratnya, B kuadrat plus 2 kali A kali B dikalikan dengan cos theta. Oke, jadi kita dapatkan rumus khusus resultan dari dua buah vektor yang mengapit sudut tumpul theta. Jadi sudut tumpul itu lebih besar dari 90, kurang dari 180, sudut lancip, ingat, antara 0 sampai 90, ya. Lebih besar daripada 0 derajat, lebih kecil dari 90 derajat. Ini namanya sudut lancip. Bagaimana selisihnya? Nah, yang dimaksud dengan selisih dua vektor, ya, secara matematis sebetulnya tinggal A dikurangi B. Jadi kalau di sini secara vektor kan R itu adalah A ditambah dengan B. Secara matematis ya, vektor R-nya. Nah, kalau selisih dua vektor adalah berarti R-nya, atau satu pakai S saja simbolnya ya. S itu adalah A dikurangi B. Jadi ini selisih. Ini artinya sama saja dengan A ditambah dengan minus B.
Nah, ingat konsep minus B apa? Minus B adalah vektor B, minus B adalah vektor yang besarnya sama dengan B, arahnya berlawanan, gitu kan ya? Seperti ini tadi ya. Minus A besarnya sama dengan A, arahnya berlawanan. Jadi kalau begitu kita bisa gambarkan kalau dari sini ya. Vektor min B itu adalah vektor yang ke sini. Ya, vektor min. Nanti kalau kita gunakan jajar genjang, metode jajar genjang, coba bayangkan ya, di sini nanti kita akan dapatkan vektor. Silakan nanti buktikan ya, saya tidak akan buktikan secara langsung seperti ini, tapi sebetulnya mirip. Maka selisih nanti akan sama saja dengan ya. Jadi perbedaannya hanya di sini saja ya. Akar dari A kuadrat plus ini besarnya B kuadrat dikurang 2AB dikalikan dengan cos theta ya. Jadi pembuktiannya ini saya serahkan ke kalian, silakan dicoba. Caranya dengan menggambarkan vektor min B-nya ke sini, nanti cari resultan antara A dan vektor min B ya. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Dua buah vektor besarnya masing-masing 5 satuan membentuk sudut 60 derajat satu sama lain. Tentukan nilai resultan dan selisih kedua vektor itu. Jadi dari informasi yang kita dapatkan, misalnya vektor itu adalah masing-masing A dan B, panjang A dan panjang B sama, atau nilai A dan nilai B sama, itu juga besarnya sama saja ya, 5 satuan. Kemudian sudutnya, tetanya 60 derajat. Yang ditanyakan pertama kita lihat resultannya dulu ya, nilai resultannya. Jadi rumus apa? R akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB dikalikan dengan cos theta. Ini tinggal kita masukkan saja ya. Akar dari 5 kuadrat plus B-nya juga 5 kuadrat plus 2 kali 5 kali 5 kali cos 60. Berapa cosinus 60? Di pertemuan yang lalu saya sudah berikan. Kalau sudutnya ini 60 derajat, maka ini adalah 1, ini 2, ini adalah akar 3. Ingat, cos itu adalah samping bagi miring, sami cos. Berarti sampingnya 1 ya, dari 60, sami cos, miringnya 2, 1/2. Jadi cos 60 derajat adalah setengah. Oke, ini akar. Kita lihat di sini ada 2, ini ada 2 di bawah, berarti boleh dicoret ya. Ini hancur, ini lembur. Sehingga kita akan dapatkan akar dari ini berapa? 25 ditambah 5 kuadrat, 25 ditambah ini 25 juga kan ya? Berarti sama saja dengan akar 25, ada berapa buah? 3, 25 kali 3. Berapa itu? 25 akarnya 5 ya, berarti 5 akar 3 satuan ya. Oke, resultannya 5 akar 3 satuan. Selisihnya, rumusnya sama, perbedaannya di sini ya. Kalau resultan positif, kalau selisih negatif. Jadi A kuadrat plus B kuadrat plus minus ya. Di sini selisih 2AB dikali dengan cos theta. Karena sama angkanya, berarti di sini saya ambil langsung dari sini ya. Perbedaannya di sini aja ya. Dari plus jadi apa? Min. Berarti akar nanti akan semuanya kan 25 tambah 25 min 25. 25 kurang 25 0, tinggal akar 25. Berapa akar 25? 5 satuan. Oke ya. Yang kedua, dua buah vektor memiliki panjang yang sama. Jika panjang resultan kedua vektor itu juga sama dengan panjang vektor penyusunnya, tentukan sudut apit kedua vektor itu. Misalnya vektor itu A dan B.
Dikatakan dalam ini A dan B itu panjangnya sama. Dan ternyata resultannya R dari kedua vektor juga sama dengan A atau B. Dengan ya? Sama. Nah, pertanyaannya adalah berapakah sudut apitnya? Baik, kita tinggal gunakan saja rumusnya. Resultan R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB dikalikan dengan cos theta. Supaya mudah, maka anggap saja ini sama dengan 1. Ya, jika ada hal yang sama seperti ini ya, anggap aja 1. Berarti ini 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kali 1 kali 1 kali cos theta. Untuk mendapatkan cos theta, karena masih dalam akar, kita kuadratkan lagi. Berarti 1 kuadrat adalah 1 ya, 1 kuadrat, oke. Akarnya hilang, berarti ini 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kali 1 kali 1 kali cos theta. Oke, kita hitung aja ya sekarang. Ini kan 2 cos theta ya. 2 cos theta sama dengan, ini pindah ke luar sedikit, 1 dikurangi 1 kurangi lagi dengan 1. Min 1 ya? Min 1. Dengan demikian cos theta adalah min 1 per 2. Sudut berapa yang nilai cosnya min setengah? Nah, coba cek di matematika ya. Ini adalah 120 derajat. Oke. Jadi kalau ada dua vektor yang nilai sudut apitnya 120 derajat, kemudian nilai kedua vektor itu sama, maka pastilah resultannya juga akan sama dengan nilai vektor itu. Jadi kalau misalkan saya gambar, saya ilustrasikan, ini ada vektor A di sini, ini ada vektor B di sini, di mana panjang A dan panjang B sama. Maka kalau kita gunakan metode jajar genjang, buatkan ini panjang B sama dengan panjang A, ini sama dengan panjang B, misalnya sini, maka resultannya adalah ini. Ya. Itu juga akan sama dengan A dan B. Kalian bisa coba buktikan juga secara grafis menggambarkan ini ya. Asalkan skalanya benar ya. Skalanya benar, panjangnya juga benar ya. Ini A dan B panjangnya sama, sudutnya 120 derajat. Maka kalau kalian gunakan metode jajar genjang, kalian ukur panjang R juga dengan mistar misalnya, itu akan sama dengan panjang A, juga sama dengan panjang B. Kita lihat contoh yang ketiga. Diketahui besar A 3 cm, besar B 4 cm, dan besar A plus B 5 cm. Tentukan sudut apit antara A dan B. Dari data-data yang ini, yang sudah kita ketahui ya, ini kan sebenarnya tidak lain A plus B, itu kan resultan ya. Jadi kalau kita punya vektor A ditambah dengan B, ini kan sama dengan resultan. Jadi besar A dan B sama saja dengan besar dari resultan R ini ya. Jadi kalau kita beri tanda mutlak, nah, ya, ini tidak lain adalah R. Dan ingat rumusnya bahwa R itu adalah apa? Akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB dikalikan dengan cos theta. Berarti akar dari A-nya besarnya 3 kuadrat, tambah B-nya adalah 4 kuadrat, tambah 2 dikali 3 dikali 4 dikali cos theta. Dan R-nya adalah 5. Nah, supaya dapatkan cos theta-nya, karena yang masih dalam akar ya, kita kuadratkan, berarti ini kita kuadratkan berapa 5 kuadrat? 25 ya. Ini berarti hilang akarnya. Kita langsung masukkan aja ya. Ini berapa ini? 3 kuadrat 9 ditambah 16 ditambah 2 kali 3 6 kali 4 24 kali cos theta.
Oke, pindahkan ke ruas kiri, atau boleh kita tuliskan ini 24 kali cos theta berarti sama saja dengan, ya, dibayangkan ini nanti pindahkan semua ke ruas kiri. Berapa? 9 tambah 16? 25 ya? Berarti sama dengan 0. Ya. Cos theta sama dengan 0. Berarti theta berapa? Sudut berapa yang nilainya 0? Cosnya? Sudut 90 derajat. Jadi sudut yang dibentuk oleh ini, ya, vektor A dan B adalah 90 derajat. Sudut siku-siku, ya. Memang ingat kalau kita punya vektor A, vektor B, ya. Ini misalkan 3 cm panjangnya, ini adalah 4 cm, maka pastilah ini siku-sikunya kan, sisi miringnya kan, ini kan siku-siku, ini adalah 5 cm. Ya, jadi sudut antara A dan B ini 90 derajat. Oke. Oke, kita lihat contoh keempat, ya. Perbandingan antara selisih dan resultan dua vektor, nilainya, ya, adalah akar 3. Tentukan sudut apit kedua vektor itu. Diketahui kedua vektor memiliki panjang yang sama. Kita lihat datanya bahwa diketahui selisih dibandingkan dengan resultannya adalah akar 3. Lalu tambahan lagi apa? Kedua vektor memiliki panjang yang sama. Misalnya vektor itu adalah A dan B. Berarti kalau panjang sama, maka panjang A sama dengan panjang B. Kan ya? Karena tidak disebutkan panjangnya berapa, yang penting sama, maka boleh untuk mudahnya kita anggap aja satu satuan. Yang penting sama, gitu kan ya, antara A dan B. Pertanyaannya adalah sudut apit berapa theta? Maka kita bisa mulai dari mana? Dari sini. Karena informasinya ini. S dan R adalah akar 3. Nah, supaya mudah nanti dalam menghitungnya, tidak melibatkan akar 3, maka langsung saja kita kuadratkan. Berarti kita akan dapatkan S kuadrat per R kuadrat sama dengan 3. Ingat, S itu kalau dikuadratkan akan seperti ini. Ini perbedakan di sini aja, ya. Jadi minus, ya kan? Kalau dikuadratkan maka akarnya hilang. Berarti akar dari, ya kan? A kuadrat, A-nya adalah 1 kuadrat tambah B kuadrat, B-nya juga 1, dikurang, ya, 2 kali A kali B, seperti 1 kali cos theta, ya, pakai rumus selisih. Akarnya hilang, ya, karena sudah, ya, Pak, sudah dikuadratkan, dibagi dengan R-nya, ya, sama dengan ini, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, perbedaannya di sini plus, gitu kan, ya, 2 kali 1 kali 1 kali cos theta. Ini 3, gitu kan, ya? Berarti yang atas 1 tambah 1, 2, ya? 2 dikurangi dengan 2 kali cos theta dibagi dengan, ini juga 2, ya? 2 tapi plus 2 cos theta sama dengan 3. Kita akan dapatkan, kali silang aja sini, pindahkan. Berarti 2 dikalikan dengan 2 dikurangi dengan 2 cos theta. Jadi kalikan ke sini 3 kan, ya, berarti berapa? 6. 3 kali ini 6 juga, 6 cos theta. Pindahkan cos theta-nya ke kanan, lah ini. Yang 6 pindah ke kiri. Atau boleh sebaliknya, apa-apa, ya. Yang 6 cos theta pindah ke kiri jadi min 6 kan, ya? Min 6 cos theta ditambah dengan min 2 cos theta berarti min 8 cos theta. Sama dengan, yang ini kan 6, yang 2-nya pindah ke kanan, jadi 6 dikurangi 2, 4. Berarti kita akan dapatkan cos theta sama dengan minus 4 per 8, atau 4 per min 8, atau minus setengah. Nah, berapa sudut yang nilai cos theta-nya minus setengah? Ya, 120.
20 derajat. Oke. Jadi persoalan yang ini adalah persoalan khusus sebenarnya ya. Jadi untuk dua vektor yang mengapit sudut tumpul atau sudut lancip. Tetapi sekali lagi secara umum ya, baik yang dua vektor atau yang jumlah vektornya banyak, kalau kita resultankan maka kita bisa gunakan metode uraian. Itu metode yang lebih umum. Kalau ini hanya untuk khusus yang dua buah vektor saja. Oke? Baik. Sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.